Halo semua, balik lagi di next video. Kemarin kita udah setup ya projectnya untuk Laravel di server. Terus kita juga udah setup modul. Di sini gue udah pindahin ya, yang tadinya masih dituduh gue pindahin ke done. Jadi ada dua nih. Tugas kita kemarin ada new project, Subtum setup, Laravel modul sama migrasi ya. Terus yang di modul kita udah bikin dua table, itu untuk di modul mahasiswa. Cuman kalau yang modul master ini sebenarnya juga udah semua, cuma tinggal satu ya, itu ada di table name. Cuman karena gua sampai sekarang masih belum dapat informasi terkait uh, format nanti kombinasi pembuatan name gitu. Jadi ini masih belum gua buat gitu. Jadi nanti mungkin kita bakal buat ini pada saat kita udah dapat informasinya ya. Tapi kita masih bisa tetap lanjut dengan kita bypass dulu terkait ini. Kita bakal coba masuk ke register autentikasi, kita coba pakai abilities-nya untuk generate token, dan kita bakal coba tes juga ya, login pakai Satum, sama kita cek detailnya bisa nggak kalau misalkan nanti pakai abilities, termasuk juga nanti untuk logoutnya. Oke, kita bakal langsung aja masuk. Tugas pertama kita berarti kita bakal bikin registrasi ya untuk mahasiswa. Nah ini, di sini gua kadang suka ketemu error ya kayak gini, redirect response. Nah ini bisa kita hapus aja kalau misalkan di tempat kalian juga ketemu error. Nah dibuat kayak gini. Oke, kita langsung mulai. Pertama-tama kita bakal coba mungkin bikin registernya aja dulu untuk satu. Oke, kita bakal mulai. Kita nanti mungkin registernya bakal taruh di store ya. Jadi kalau store kan dibilang untuk membuat sebuah data baru ke table. Nah, ini fungsinya udah disiapin dari Laravel modul ya. Jadi bawaan ketika kita bikin kontrol baru lewat Laravel modul, dia udah ada fungsi-fungsi ini nih yang kita bisa langsung pakai sebenarnya. Jadi udah kita pakai aja. Oke, uh, kita tahu bahwasannya di register nanti kalau kita ngelihat dari data yang ada, untuk mahasiswa itu ada email, name, password, avatar, sama name ya. Nah sebenarnya untuk register nanti karena kita itu di sininya adalah untuk admin dan mahasiswa ya si servernya gitu. Nah sedangkan kan kalau untuk mahasiswa kan eh, register itu dilakukan oleh admin ya. Jadi admin yang bikin data mahasiswa baru. Jadi admin yang nge-add data mahasiswa itu nanti masuknya ke register. Nah untuk loginnya mahasiswa sendiri kan itu akan pakai name ya. Jadi kalau kita tahu kan mahasiswa loginnya pakai name dan password, nggak pakai email atau name. Nah sedangkan kan kalau misalkan admin dia nggak punya name ya, dia mungkin cuma punya email aja sama passwordnya. Nah, jadi nanti register ini untuk mahasiswa itu sebenarnya adalah create new user atau new mahasiswa. Nanti aksesnya dilakukan oleh admin. Sedangkan kalau admin dia registernya memang oleh admin itu sendiri atau setingkatnya atau mungkin bisa super admin juga. Nah, maka sebenarnya harusnya berarti kalau gitu mau kasih lagi di sini. Nah, oke. Okay. Oh, enggak. Lebih baik sebenarnya gini aja. Kita jangan bikin buat mahasiswa dulu, kita bikinnya fokusnya buat admin aja dulu. Jadi register nanti buat admin, di sini juga nanti kita setupnya buat admin aja dulu. Jadi mahasiswa nanti ya belakangan kita setup. Maka sebenarnya kita juga butuh satu modul lagi kalau gitu, modul admin. Oke, kita add,
Kita coba bikin to-do list baru, modul for admin. Oke, kita bakal tambahin di sini. Kita berarti create table admin, terus detail kayaknya nggak perlu ya. Admin ini ya mungkin perlu detail juga. Nanti kita coba pisahkan aja. Oke, berarti kita selesaiin ini aja dulu. Ini kita taruh ke bawah. Oke, kita berarti bikin modul dulu baru untuk admin. Gue sembari jalanin Laragon dulu. Oke, sebentar, namanya. Oh, oke. Kita buka Laragon sembari kita jalanin. Oke, kita masuk ke admin ya. Ini bisa kalian lihat di sini kita masuk di admin. Untuk mahasiswa kita save dulu. Nah, kita tutup, kita fokus di modul admin dulu ya. Kita bikin data user. Oke, kalau gitu tugas kita adalah kita bikin satu table admin. Oke, kita bikin admin tab. Kita coba lihat lagi ya, kayak kemarin aja errornya lagi. Make model, padahal benar ya. Kita hapus ulang dulu. Oke, kita coba running ulang. Modul make. Oke, harusnya dia udah masuk. Apa diminta disalin terus ya? Masa gue harus jalanin ini terus? Kita coba jaga-jaga dulu. Kalau nanti di error kita coba jalanin lagi. Dia bedanya apa ya sebenarnya? Dia ini nggak ada bedanya sebenarnya. Harusnya udah bisa sih. Karena kemarin juga kita bisa ya. Tapi kenapa sekarang jadi nggak bisa? Coba jalanin. Nah, nelfon kan.
Oh, kompos sedang atau oke, kita dam dulu. Oke, gue bakal coba cepetin ya, biar nanti videonya nggak begitu lama. Oke, ini udah. Kita coba tes ya. Apakah dia masih sama? Oh, enggak. Oke, dia udah sukses nih. Ini gue udah bikin satu migrasi baru ya. Ini admin tab, kita akan bikin kolom-kolomnya, dimana nanti admin ini loginnya by email. Oke, emailnya mungkin sekitar 30 karakter aja. Kita minta dia unik juga emailnya, jadi nggak boleh sama. Kita juga butuh data name ya, name-nya 50 aja. Kita juga butuh passwordnya. Oke, kita juga butuh aktif ya. Jadi nanti pada saat admin ini ditambahkan atau data akses admin ini ditambahkan, jadi nanti itu ada verifikasi email, jadi supaya nggak sembarangan email-email yang nggak aktif yang ditambahin gitu, karena nanti kan ada notifikasi juga ya untuk setiap aktivasi di server lewat email. Jadi ya, mahasiswa ada something, nanti admin bisa dapat notifikasinya. Maka kita perlu aktivasi dulu data email yang nanti didaftarkan. Maka kita butuh satu kolom dimana nanti ini yang nampung bahwasanya emailnya udah diaktifasi. Komennya 0 sama dengan not aktif, 1 sama dengan aktif. Oke, sebentar gue mikir dulu, admin apakah butuh avatar ya? Gak apa-apa, kita kasih aja, tapi dia statusnya label. Oke, ini udah ada. Untuk detailnya sebenarnya gue juga masih agak bingung detailnya nanti, karena gue masih perlu ngobrol lagi terkait detail apakah data-data admin itu yang sebenarnya butuhnya apa aja. Cuman pikir gue sih nanti detail mungkin itu hanya terkait tentang data-data tambahan aja, meskipun sebenarnya admin nggak butuh banget data-data detail, tapi eh, kita nanti bisa ngobrol lagi apakah admin perlu atau enggak. Kalau misalnya emang nggak perlu, jadi nanti ini bisa kita hapus. eh, oh ya, satu lagi, admin ini nanti scope-nya adalah dia yang memanajemen ya, jadi dia yang memanajemen terhadap mahasiswa dan dosen. Jadi nanti juga ada modul untuk dosen sendiri, di mana dosen bisa login lagi gitu, dan admin juga bisa login, mahasiswa juga bisa login gitu. Nah, admin ini sifatnya general, jadi nggak ada istilah super admin, nggak ada istilah operator, nggak ada istilah admin gitu. Dari project ini ya gitu, jadi admin semua sama. Selama dia sebagai admin, ya dia aksesnya sama sebagai admin, jadi nggak ada akses-akses tertentu gitu, by level gitu, nggak ada. Oke, ini udah kita buat, kita checklist dulu, kita coba migrasi dulu. Oke, nice, dia udah masuk ya. eh, kita coba cek satu tabel baru, tabel admin tab. Admin, oke, masuknya nice. Oke, kita bakal coba bikin register ya sekarang. Jadi register nanti by Saktum, dan itu juga kita pakai abilities. Oke,
Nah ini, oke, kita tahu ya bahwasanya nanti untuk registrasi ada beberapa data penting di mana ada email, name, password, sama oh ya, tiga ini aja. Ada email, name, password. Ini adalah data-data di awal ya, yang memang dia required. Untuk avatar kan dia bisa ada, bisa enggak. Untuk aktivasi nanti pasca register, maka kita perlu masukkan dulu ke model supaya nanti kita nggak lupa ya. Tuh, nah ini kita oke, name, email, dan password. Nah untuk password kayaknya kita bakal hidden aja, jadi nanti direspon nggak bakal keluarin password karena kan password bakal di hashing juga ya. Oke, sekarang kita perlu setup nih si ininya untuk support dengan Saktum. Jadi kalau kita lihat di dokumentasi Saktum ya, di versi 11. Nah, nah ini di sini nih. Bahwasanya dia extendnya dengan kelas authenticable ya. Jadi kelas user di merger dengan authenticable kelas. Di dalamnya juga dia pakai HTTP token. Nah, ini kita bisa ambil sebenarnya dari user yang udah ada. Karena di sini udah support ya di awal memang Laravel itu pakai eh, pakai Sakto. Jadi kita copy aja, kita paste, ini kita copy, paste juga, motif variable, kita paste, kita pakai juga. Nah sama HTTP token. Oke, kita paste di sini, kita pasang. Oke, nah udah. Sekarang dia secara kelas sebenarnya udah support untuk Saktum. Nah kita sekarang tinggal pergi ke config, oke, di app, oh sorry, di out. Nah di outnya di sini kalau kita lihat ya, ini udah ada yang beda. Jadi kalau di Laravel 11 dia baca environment dulu ya, jadi semua ditaruh di environment. Kalau nggak ada dia defaultnya web, ini juga defaultnya user. Nah di guardnya ini kalau kita cek Saktum, nah ini guardnya dia bacanya cuman web ya, sedangkan kan kita nggak mau web, kita pengennya admin. Jadi ini kita ganti aja. Ini sebenarnya biar support ya, jadi kalau kita lihat tugasnya kan kita perlu ada setup abilities untuk Saktum. Nah ini kita sebenarnya lagi setup abilities. Oke, kita setup abilitiesnya dulu. Kalau udah ini di setup baru kita ke register. Nah jadi di setup abilities, setelah di kelas kita setup supaya support dengan kelasnya Saktum untuk autentikasi, kita sekarang ke konfigurasinya untuk bisa support dengan uh, Saktum. Karena untuk kelas admin tab ini kan di dalam modul ya, di dalam Laravel modul. Sedangkan kalau kita lihat di out untuk autentikasi Saktum itu ada di kelasnya model user. Makanya tadi kita lihat di model user itu udah di setup juga memang support dengan Saktum. Nah defaultnya dimana dia adalah model user gitu. Nah maka kita perlu coba rubah sebenarnya di sininya. Nah cuman dia kalau Laravel 11 itu dia kita bisa setup di environment. Nah kita setup di environment aja. Enaknya di sini kali ya. Nah di sini aja, di bawah di database. Oke, kita coba copy ya. Oh. Nah ini kita ganti direktorinya ke arah modul. Yang sebelumnya app, berarti kita gantinya ke modules. Kita ke admin, modules, ke admin kita perginya ke app,
app. Di app kita perginya ke model. Oke, di model kita arahin ke tadmin tab. Oke, kita cek ke tadmin tab kelas. Nah, maka di out model ini dia nanti ngarahinnya ke sini ya, jadi ke kelas ini sekarang. Maka saktumnya secara default untuk abilities user itu dia larinya ke kelas ini, bukan lagi lari ke user class gitu. Nah, kita ganti di sini jangan user supaya nggak bingung, kita gantinya admin aja. Ini password set token ya. Providernya juga admin. Oke, kita copy paste admin. Oke, nah di guard untuk providers kan kita punya admin ya. Nah, di guard juga kita paste untuk providersnya, kita ngambil yang dari sini admin, jadi nggak user lagi. Nah, oke. Nah, sekarang untuk guardnya di sini kita ganti jangan web, kita gantinya admin. Oke. Nah, admin ini nanti kita paste di Saktum karena Saktum ngebacanya web, untuk guardnya web ya, Saktum gitu. Nah, sedangkan kan di sini kan kita nggak ada web ya, yang tadinya web kita udah ganti jadi admin, maka yang ini kita paste di sini. Nah, maka seharusnya sekarang abilitiesnya udah bisa support ya untuk di Saktum. Jadi nanti abilitiesnya itu kita bisa pakai abilitiesnya punyanya si admin ini. Oke, kita akan coba tes. Ya, asumsikanlah bahwasanya memang Saktum abilitiesnya udah di setup, cuma kan kita perlu testing apakah benar udah bisa abilitiesnya atau belum. Jadi kita jangan checklist dulu, kita langsung lari ke register dulu, kita bikin di awal register. Oke. Nah, register kita bakal taruh di store ya. Oke. Kita tadi ingat bahwasanya memang untuk register di awal gitu ada 3 data penting ya. Ada name, email, password yang nanti itu bakal dipakai oleh si admin sebagai autentikasi awal ya, atau login ketika dia akses aplikasi si admin. Nah, cuman kan karena ini dia sifatnya required, maka sebenarnya kita perlu ada validator gitu untuk nantinya gitu ngecek apakah dari front end itu name sama email dan juga password pada saat melakukan registrasi itu apakah benar dikirim ke backend atau enggak. Nah, maka kita perlu di awal di sini ada namanya validasi. Oke. Nah, kita juga kan sadar bahwasanya memang validasi ini nanti akan bersifat umum ya, jadi general. Semua form yang input secara default itu harusnya ada validasi gitu. Jadi makanya artinya adalah setiap fungsi gitu, untuk fungsi validasi itu akan selalu dipakai oleh fungsi-fungsi store, mau itu di modul manapun, mau itu di kontrol manapun gitu, yang sifatnya add atau create new gitu harusnya ada validasi. Nah, maka karena dia bakal dipakai oleh semua, maka kita harus bikin validasi ini eh, secara global lah, mungkin bahasanya gitu. Nah, gue biasanya cocoknya adalah kalau ada fungsi-fungsi global itu gue taruhnya di dalam controller yang ada di app. Jadi di app ada controller, nah ini gue taruhnya di sini, kira-kira gitu. Oke, kita bakal coba bikin ya. Jadi gue punya satu fungsi, dia nggak base controller sebenarnya nih, si control ini. Kalau misalnya di Laravel 10 atau ke bawahnya dia udah extend base controller ya. Tapi kita coba dulu. Aku juga belum tahu nih apakah dia bakal masuk atau enggak. Oke, kita bikin request.
terus kita bikin role. Nah, ada dua parameter, ada request, ada role ya. Jadi nanti ya role itu isinya adalah tentang validasinya apa. Oh sorry, terus kenapa gue masuk. Nah, jadi nanti validasi untuk request adalah nilai input, sedangkan rule adalah validasinya mau seperti apa. Oke, kita bikin variabel baru validasi sama dengan validator make. Nah, datanya itu adalah inputnya request, rulesnya itu adalah rule. Oke, nah di sini kita bakal cek ya apakah validasinya itu sukses atau sebenarnya validasinya itu malah failure. Kita coba cek if validasi fail. Oke, maka dia bakal balikin pesan error. Nah, pesan errornya itu adalah harusnya pesan validasinya gitu. Maka kita bisa implode aja. Oke, kita ambil dari validasi error all. Nah, jadi semua info error dari validasi itu kita panggil, cuman kan karena dia outputnya adalah array, nah kita nggak pengen dia outputnya array, jadi kita coba pecah si array string tersebut ke dalam sebuah string string yang satu gitu, yang panjang gitu, dimana nanti setiap array, setiap item yang dipecah itu akan dipisahkan dengan tanda koma gitu. Makanya ada import koma arraynya apa. Oke, kita ini kalau misalkan error ya, kalau misalkan emang dia valid ya udah kita return null aja, jadi artinya ya udah valid gitu. Oke, nah sekarang di sini harusnya kita panggil ya, kita coba bikin construct dulu. Oke, kita coba panggil controllernya. Oke, kita bikin variabelnya, kita pasang di sini. Oke, nah di sini kita bisa panggil lah is controller validasi request all, input semua inputannya. Nah, rule-nya kita setup di mana name itu dia adalah required, terus ada email sama password ya. Jadi fungsi ini itu adalah fungsi dari validasi, dimana nanti setiap inputan ketika ada front end manggil fungsi store di backend, dia kan akan mengirim inputan di dalam request ini ya. Nah, request ini akan ditangkap oleh validasi, di mana nanti akan diinputkan ke sini. Jadi semua request all artinya adalah semua request atau semua inputan dari front end akan dipasang di sini. Dimana kalau tadi kita lihat di validasi fungsinya ya request itu adalah untuk inputan. Nah, setelahnya rule itu kan nanti bentuknya adalah objek ya. Cuman kan kalau di Laravel objek itu dalam bentuk kurung siku. Jadi ya udah, rule-nya mau apa nih? Name itu mau required, email mau required, password mau required. Maka nanti dia bakal ngecek apakah inputan request ini di dalam sini gitu itu ada name, ada email, ada password. Kalau misalkan memang nggak ada ya berarti dia error, tapi kalau misalkan ada berarti dia valid sini artinya. Oke, kita bakal coba tes. Kita bikin API-nya saja dulu, kita komen dulu di sini root post bagian aja root resource admin. Nah,
Oke. Oke, ini udah jalan ya, di tempat gua. Kita coba tes di sini, berarti kita bikin folder baru, folder admin. Ada out ya. Add request store. Kita bikin public aja. Oke, ini udah ada berarti ya. Oke, kita pakai localhost. Ini token nggak pakai. Oke, kita bikin di sini localhost slash admin. Kita post, kita kirim bodinya. Oke, kita kosongkan aja dulu. Kita run, kita tes. Jalankah? Oke, jalan dia. Target control not instant while building. Oke. Oke, kita coba cek ya. Nah, ini kontrolnya dia agak beda ya. Dia failure di control sebenarnya. Nah, ini nih ATP control. Dia error ya. Kita coba jangan pakai abstrak kali ya. Kita pakai kelas aja. Kita extendkan dia dengan base controller. Oke, kita coba cek ya. Base kemana nih base controller 1811? Extend controller ya. Dia nggak ada base controller kah? Oke, kita coba tes. Nah, ini baru PHP line 7 universe bla 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 not found controller class controller. Oke, kita coba tes. Server error 500. Kita coba jangan 500 ya, kita coba kasih 401. Oh, 400 deh. Nah, name field is required, email field is required, password field is required. Oke, berarti jalan ya. Oke, ini berarti kita hapus tadi abstraknya. Ini jalan berarti nih validasinya. Kita coba tes ya, apakah dia kalau pakai name, kita returnkan aja validasi work. Oke, kalau dia valid nanti dia munculin ini. Oke, kita bakal coba tes name, email, password. Oke, kita coba tes. Oke, work ya, jadi validasi udah oke. Nah, sekarang kita kasih tambahan dimana emailnya tadi kan kita bilang unique ya, jadi kita minta unique, dimana uniquenya itu ke tabelnya si admin tab. Oke, di table name, table email sorry,
Oke, kita minta juga dia formatnya email. Oke, di sini kita minta dia minimal 6 karakter. Oke, kita coba tes. Email please not valid email address. Oke, emailnya kan nggak valid ya. Email valid itu mesti kayak gini. Oke, ada add-nya. Oke, oke. Nice. Nah, ini kita udah punya required ya. Udah kita punya validasi di mana name-nya itu harus ada. Untuk emailnya juga dia harus ada. Formatnya juga harus format email yang benar. Dan karena tadi kita bikin email ini unik, maka kita tes ya, kita cek di sini dia harus unik, di mana uniknya itu berdasarkan tabel admin dan di data kolom email. Jadi kalau di dalam kolom email di tabel admin tabs itu email yang kita masukkan udah ada, maka dia akan kena error di Unix ini. Gitu. Jadi sebelum dia di save, dia udah di blok di validasinya. Kalau misalkan memang ternyata emailnya udah ada di tabel admin tabs. Nah, untuk password dia minimal 6, kita coba tes. Kalau 2 karakter, password field must be atlas 6 karakter. Oke, ini udah bisa jalan validasi. Sekarang kita bikin try-nya. Kita mau coba insert ya, atau create data. Oke, nah ini untuk kenapa gue pakai db transaction, kenapa pakai db commit gitu. Nah ini sebenarnya kalian bisa lihat di video gue sebelumnya di YouTube ada gitu. Jadi ini ada alasan ya, karena sejatinya ini sangat penting buat kalian kalau misalkan kalian mau pakai Laravel. Ini memastikan bahwasanya data yang masuk ke database itu adalah data-data yang benar-benar data yang dipakai gitu, bukan data-data sampah. Jadi perlu ada ini commit, begin, sama rollback. Nah, kalau mau tahu lebih jelas nanti bisa lihat aja sendiri di video gue sebelumnya di YouTube. Oke, kita perlu ada satu model di mana dia bakal ngambil model admin ya. Oke, kita pasang. Oke, kita panggil di sini this admin tab create. Wah, hujan ternyata di tempat gua hujan ya. Oke, nah kita mau bikin bahwasanya ketika dia register itu untuk passwordnya dia hashing. Oke, maka kita bikin request password, itu kita hashkan, hash make. Karena dia pakai saktum nanti, maka kita out hashing untuk passwordnya. Oke, password udah di hashing. Nah sekarang harusnya kalau misalkan memang dia ini register ya, logikanya adalah dia minta email verifikasi. Cuma kan sebenarnya email verifikasi itu paling bagus kalau kita coba pada saat di live. Cuma enggak, kita nanti bisa coba pada saat melakukan debugging. Kita bisa pakai third party untuk ngecek email validasi realnya itu nanti akan seperti apa. Tapi nanti pelan-pelan kita bakal masuk sana, mungkin kayaknya nggak bakal di video ini karena juga udah cukup malam. Oke, kita di awal ini aja dulu. Nanti nextnya kita bakal masuk ke email ya. Nah, maka di sini kita kasih catatan aja biar nanti gue juga nggak lupa. Register and validasi email. Oke, biar gue nggak lupa bahwasanya gue jangan cek dulu karena belum beres sebenarnya. Oke. Nah, sekarang ada respon sukses ya. Jadi kalau misalkan dia udah di save, dia harusnya bakal munculin sukses, atau artinya ya data berhasil dimasukkan lah, mudah-mudahan kayak gitu. Nah kita juga tahu bahwasanya memang respon-respon sukses atau respon gagal
Ini kan bakal dipakai di semua request ya, semua permintaan. Maka kita perlu bikin juga dia jadi global. Nah, maka di sini gua mau bikin public function response. Oke, dia mungkin ada kodenya. Terus kode belakang aja, nanti apa kode 200. Terus juga dia nanti punya title. Kita bakal setupnya sesuai dengan notifikasi ya, jadi semua request yang sukses atau yang gagal nanti outputnya kan adalah pop up di sebelah kanan sini, mungkin muncul gitu ya, pop up sebelah kanan sini itu kan biasanya ada title sama description. Nah, ini nanti yang bakal kita sesuaikan sama React-nya gitu. Nah, karena React library yang gue buat ini adalah pop-up-nya butuh title sama message, jadi gue samakan aja lah. Ada title, ada body aja, body, ada message nanti ada jadi title, bodinya juga description-nya. Oke. 200. Nah, ini kita kasih type tipenya ya. Kita nggak perlu pakai type sebenarnya, kita bisa pakai tema. Oke, tema defaultnya adalah sukses. Oke, kita return respon JSON. Di sini dia ada message ya, message ini adalah message, terus ada body, di sini ada body, terus tema, di sini juga ada tema. Nah, di sininya kita masukkan kodenya. Oke. Kalau nggak salah ini ya, nanti kita bakal coba update ya, cuman defaultnya ini aja dulu, nggak apa-apa. Gue sih agak lupa juga sebenarnya library-nya, padahal gue yang buat sendiri, tapi nggak apa-apa lah, kita pakai itu aja dulu karena ini kita masih testing. Message-nya user created. Oke, terus ada bodinya user sukses. Oke, temanya sukses, kodenya 200. Oke. Nah, kalau udah, kita bakal coba cek ya di store ini apakah dia bakal masuk data usersnya. Kita bakal coba tes di sini dummy, di sini dummy@gmail, di sini 123 123. Oke, kita coba send. Nice. Oke, user created sukses. Oke, kita bakal coba cek di sini, kita refresh. Nice, dia masuk ya. Jadi satu email baru masuk, namanya dummy, emailnya dummy@gmail, passwordnya di hashing, di encrypt, avatarnya dia masih kosong. Aktifnya dia belum aktif ya, jadi akunnya dia belum aktif, dia nggak bisa login. Oke, kalau udah kita coba tes lagi, kita coba testing validasinya ya, karena ternyata validasinya dia harus unik emailnya, nggak boleh sama. Kita coba login atau register lagi pakai email yang sama, masih pakai dummy. Kita coba send, harusnya dia kena validasi. Nah, baru tuh di email has already been taken, artinya email udah dipakai sebelumnya. Nah, di sini dia nggak masuk. Oke, dia nggak bisa nih karena dummy udah terdaftar di sini gitu, jadi dia masukin dummy lagi udah terdaftar. Nah, dia kena blok di sini ya. Nah, ini dia kena
blok ini. Jadi dia sifatnya unik, nama tabelnya ini, kolomnya adalah ini. Oke, ini udah store. Kita sekarang coba login ya. Nah, login ini nanti outputnya adalah si caktum. Oke, kita copy aja. Nah, kita minta loginnya pakai email password. Ini uniknya kita hapus. Sekarang bukan add ya. Oke. Ini nggak perlu sebenarnya karena dia bukan create new. Jadi kita hapus aja. Oke, kita bikin if out attempt. Oke. Dia ini kredensialnya adalah oke, dia bakal cek. Kalau misalkan dia nggak valid, dia bakal keluarin abort 400. Kita kasih invalid ya. Kita coba tes dulu. Oke, kita hapus. Kita coba testing dulu apakah dia bakal valid atau enggak. Oh sorry, kita kasih variabel out. Nah sip. Oke, kita cek ya apakah dia valid atau enggak. Name email. Oke, kita bakal kopas aja dari sini, kita duplicate. Kita masukkan ya API nya karena kan dia custom sendiri login. Kita masukin root host admin login. Login. Oke, kita bakal coba tes admin login. Kita send attempt must be type array. Oke, dia mesti nge-add-nya array. Berarti kayak gini aja. Sebentar, kita bikin variabel baru, kredensial sama dengan email. Ini request email, password, request password. Coba paste. Sorry salah. Nelfon. Emang gua ada ya controller atom. Nggak ada sih. Kelas model admin tab kelas buat nelfon in file. Kayaknya gua API nya salah deh. Kita coba cek ya. Admin
admin login ya, API admin tar API admin login. Oke, udah bener. Kita coba tes. Di sini dia langsung out ya. Oke, udah masuk sebenarnya. Out attempt kredensial, kita coba cek. Gua agak lupa nih. Oh, salah guys. Dia mintanya array, gue kasih objek. Oke, kita coba tes lagi. Nah, dia masih sama ya, kelas modul admin bla 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 not found, modul array. Oke, kita coba cek ya, abort 400. Oke, kita coba cek di sini. Kita masuk ke variabel. Nah, ini attemnya dia nggak mau aja. Request password. Sebentar. Buat admin. Dia masih di sini ya, di model. Dia masuk kemana ya? Sebentar. Request email bla bla bla. Kita coba returnkan dulu kredensial. Oke, ini masuk. Out attempt. Dia ini berarti sebentar dulu. Dia kalau misalkan masuk attempt, apakah dia nggak mau kayak gini? Coba kita kasih out sama dengan oke, kita coba return aja langsung si outnya. Kelas modul admin app model tab not found. Oh, env nya guys, modus admin web. Oh, nggak pakai A besar, pantesan salah guys. Baru model starting tab. Oke, kita coba cek ya, jalanin.
Kalau enggak kita config clear. Oke, kita config clear. PHP artisan optimize. Oke, dia nggak ketemu ya. DNV nya nih nggak ketemu nih. Modules, kita coba cek di config lagi ya. Config out model. Oke, out model. Oke, modulus admin app. Oke, di dalam app betul ada model. Oke, admin tab class. Atau gini aja deh, kita coba cek ya, apakah dia sudah bisa baca nggak sih NV nya. Oh, NV nya juga memang nggak bisa ngebaca, pantesan dia nggak masuk aja. Oke. Kita configure. Oke, kita coba jalanin ulang apakah NV nya bisa masuk variabelnya. Oke, udah masuk, harusnya udah bisa. Kita coba save, kita coba running ulang. Nah, dia nggak kebaca pas di situ ya, aneh kok. Oke, gini aja deh, kita coba paksa ya, dia nggak usah pakai env. Kita coba configure. Nah, ini dia nggak ketemu nih. Kok dia nggak bisa ketemu ya? Modules, sorry, modules admin app model admin tab class. Harusnya dia udah ketemu sih, tapi dia di situ bilangnya udah nggak ketemu aja ya. Coba kita pastiin di sini deh. Oke, kita coba configure. Jalanin ulang. Dia kelasnya masih tetap nggak mau nemu ya. Not found. Nah, kita coba cek lagi nih, apa ya masalahnya. Dia nggak mau ketemu ya. Oke, ini udah ada. Modelnya dia nggak masuk ya.
Oke, ada provider supportnya admin. Hmm, dia modulnya nggak ada nih guys. Dia nggak bisa baca modulnya dia nih. Coba kalau kita pakai slash di depan ya. Dia masih nggak ngebaca. Faktor kenapa ya? Admin app model admin tab, udah ini udah nggak ada yang salah nih. Harusnya dia bisa ngebaca sih. Apakah dia harus ada setup lagi ya? Coba kita cek ya. Rafael out provider. Oh, kita coba jalanin config change. Ya kita asumsikan dia nggak ada ya. Tuh, dia tetap box itu. Nah, baru nih, udah beda nih. Coba optimize dulu. Dia nggak mau ngebaca di modul sih. Nah ini nih, class code not found. Admin control line 82. Kita coba cek dulu supaya Laravel resminya aja. Web API oke. Ini dia pakai pasport ya. Dia pakai pasportnya. Satu mana satu? Oke, konfigurasi. Dia setup course.
Oke, dia ability sudah dipasang. Kita coba cek config. Dia nggak ada ya. Ini apa faktornya? Dia nggak bisa kebaca ya. Ya kita hapus dulu deh. Ini kita nggak butuh nih. Oke. Sebentar. Kita coba cek ya. Subtum, oke ada admin. Session, oke. Coba kalau kita ganti langsung di sini. Tadi nggak juga nggak bisa ya. Modul slash admin. Oh bisa langsung model. Oh langsung model guys. Oh dia nggak pakai app. Pantesan aja. Kita pakai app. Salah kata gua nulisnya. Pantesan kok dia nggak ketemu-ketemu terus. Nah dia masih sama nggak ketemu. Oke kita coba cek dulu. Modul admin model admin tab class. Oke kita coba optimize, kita coba send. Dia juga nggak tahu ya. Custom model Subtum Laravel 11. Oke. Hmm. Bootstrap provider app service provider. Bentar, dia modul admin slash app. Coba ya. Kok dia masih yang ini sih? Loh, kok dia masih yang itu? Kita tutup. Kan udah gua kasih app ya. Nah, baru nih masuk. Table Angeline users. Bentar. Based on table Angeline Siakat users does not exist.
Nah, kode perginya ke table users. Apakah dia sebenarnya nggak ngaruh di sini? Sebentar, kita ganti dulu keluarnya. Admin. Start, dia nih agak aneh. Kita sembari cek-cek ya. Satu. Buatnya admin. Oke, kita coba optimize. Dia kok ke table users ya? Nah, oke, dia mulai ada titik terang. Nah, save session. Table session. Mana table session ya? Personal access token dong. This table or view not found. Session does not exist. Kok dia session? Apa karena di sini kita pakai drivernya session? Tapi mau session drivernya. Hmm, kita coba cek di database. Job judge personal access token. Job batch pilot job judge. Gak ada padahal. Nah, kita coba cek. Oh, session driver database padahal. Oke, betul. Oke, kita coba ya session ya. Oke, session kita add. Nice. Oke, guys. Ternyata di Sakun yang sekarang agak rempong ya level 11. Ya, plus satunya itu. Oke, kalau gitu kita balikin lagi yang di sini. Kita back. Oke, kita DMV nya kita aktifasi. Oke, kita ganti jadi admin. Oke, kita coba optimize dulu. Oke, ternyata butuh table session, akhirnya ketemu juga. Oke, kita coba send ulang. Nah, outward admin, oke, not defined.
kita coba out buat admin. Bentar, iya admin dong, kok admin sih, salah. Ini nggak perlu sebenarnya. Oke, kita coba send ulang, bisa nggak ya? Nggak perlu optimize. Oke, dia perlu optimize. Oke, kita run ulang. Nah, muncul lagi kan, not found. Ini rempong banget nih. Dia nggak mau masuk di sini. Oke deh, kita paksa aja. Nah, oke. Dia IMP-nya kenapa nggak mau masuk ya? Dia kalau pakai IMP ini nggak masuk. Heran gua. Sebentar. Dia kalau nggak valid ya. Oke, kita coba kalau cek valid. Misalnya dia valid. Jadi kita lanjut lagi. Akhirnya ketemu bugnya di mana atau salahnya di mana. Email kalau ini valid, password valid gitu ya. Dia bakal harusnya ngasih return valid. Oke guys, valid. Nah, sip kalau gitu. Kita bisa lanjutkan. Kita kasih tanda di sini. Dia kalau tidak valid, abort 400. Kita kasih command invalid credential. Oke, nah ini kalau valid berarti kan kita ambil ya user is the admin type where, oh gini aja, ngapain gua harus capek-capek out. Nah kita coba cek ya. JS-nya cuma true doang. Oke, kalau dia nggak valid, kalau dia valid itu berarti where email sama dengan request email first. Oke, kita coba bikinkan tokennya, token sama dengan user create token. Nah ini bentar, kita coba cek ya, perintahnya dia di sini apa nih. Satu, dia create token. Nah ini create token. Oke, kita mau kasih namanya Angelin. Dia plain text token. Nah cuman kita mau pakai abilities, jadi abilitiesnya di sini kita pakai. Oke, abilitiesnya adalah admin. Oke, ini abilitiesnya kita kasih nama admin. Dari mana namanya admin? Dari sini. Nah tadi, nah guardnya ini admin. Oke, ini nama guardnya ya. Nanti nama abilities kita kasih sama kayak guardnya. Oke, kita coba outputkan. Harusnya dia keluar nantinya adalah token. Oke, kita coba. Nice, dia dapat ya satu token. Oke, kita coba kalau asal. Nah ini kan harusnya nggak valid ya, passwordnya salah. Nah dia bilang invalid credential. Oke, kalau misalkan ini yang salah, emailnya yang salah, nah dia masih sama invalid credential. Oke, kalau benar maka tadi ya, nah ini
dia nge-generate token. Tadi udah yang satu, sekarang melanjut ke token yang kedua. Oke, nah tadi kan kita udah bikin ya register sama login ya. Jadi register nanti ada validasi email, jadi karena ini baru register aja, validasi email belum ada, jadi kita nggak uncek dulu. Nah abilities kita tadi udah sempat nih bikin nih abilities, dimana abilitiesnya adalah kasih namanya admin, sengaja disamakan dengan guardnya. Nah ya tadi setup abilities di level 11 ternyata agak absurd ya. Ini udah bisa sebenarnya abilities, cuma kita coba ya. Nah termasuk tadi login dengan abilities, jadi ketika dia login di sini, oke, informasinya valid. Kenapa kita perlu attempt gini, karena kan inputan password dari front end itu ya kayak gini ya, nggak di encrypt, sedangkan database nya, data di tabelnya itu dia di encrypt. Nah kan 123.1.3 dengan ini kan dia harus di ekstrak dulu, harus di decrypt dulu, ini dicek apakah passwordnya valid atau enggak. Nah ini dengan perintahnya attempt ini, dia bilang pakai tanda seru, artinya adalah false. Kalau misalkan emang dia false, maka dia bilang invalid. Tapi kalau dia true, ya dia nggak ke sini, dia lanjut ke sini. Nah di sini dia nge-generate token dari data usersnya. Dari data users dibuatkan tokennya, dimana tokennya itu key-nya adalah Angelin, ability adalah admin. Nah kita generate tokennya, terus kita output kan. Nah sekarang kita mau coba tes apakah gue bisa ngambil data gue dari sini, dari backend, menggunakan token yang gue punya pada saat login. Jadi kan logikanya adalah ketika di halaman websitenya itu login, kan bakal masuk ke dashboard ya. Nah di dashboard itu dicek, gue bakal call API profile, karena kan gue butuh data informasi usernya. Nah data informasi usernya kan nggak bisa dong gue pakai users ID lagi gitu. Buat apa token kalau gue masih pakai harus pakai users ID terus, karena udah ada token jadi nggak ada lagi istilah pakai users ID, semuanya udah pakai token kalau berhubungan dengan kebutuhan informasi users. Nah gue mau coba apakah gue bisa dapetin data detail users dari si admin tadi itu menggunakan token. Tapi bukan cuma sembarang ngambil data users berdasarkan token ya, tapi gue juga ngambil data data admin menggunakan token, di mana akses terhadap API-nya itu dibatasi dengan abilities. Tuh, kita coba masih di admin, di sini root, oke. Nah ini udah ada resource, kita coba pakai yang index lah. Nah index, oke, kita bakal panggil data users itu menggunakan index, dimana kita cuma cukup panggil dengan this controller response message-nya user detail. Oke, outputnya itu adalah out users. Oke, kita bakal coba copy, kita pastekan di sini biar ada token, kita kasih tokennya. Nah di sini kita bikin add request nih. Oke, nah kita coba send, nol ya, datanya nol dari token yang kita pakai. Nah gimana sekarang kalau misalkan tokennya itu kita kasih get admin detail index. Oke, kita coba pakai. Nah di sininya kita kasih middleware, jadi root middleware out caktum, karena kan kita udah buy token ya.
Terus kita bikin grouping. Nah, di sini kita paste. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat di Saktum dokumentasinya, nah ini kita pakai yang ability ya. Oke, kita coba paste di sini berarti. Oke, kita pakai admin. Nice. Kita coba cek ya keluasan. Oh, lapang. Bla bla bla. Hmm. Oke, kita coba ini ya. Apa? Optimize dulu. Kita coba cek rootnya apa. Admin mana tadi? Admin detail. Oke. Oke, masuk. Oke. Nah, dapat ya data usersnya. Karena kita pakai ability-nya admin. Nah, sekarang kita kalau nggak pakai ability, apakah dia bakal dapat datanya? Oke, dia masih dapat. Kita coba refresh ya. Demise. Kita server lagi, kita jalanin. Oke, dia masih dapat. Kalau misalkan kita ganti abilitiesnya jadi mahasiswa misalkan. Oke, nah, dia masih dapat juga nih. Harusnya dia nggak dapat. Nah, forbidden ya. Tadi kita refresh ulang. Jadi ketika dia akses Faktum, di mana ability-nya itu adalah mahasiswa, ya admin nggak bakal bisa ngakses data data dia ya. Kalau misalkan gini, admin kan punya token. Ini admin punya token dia di sini. Dia ceritanya mau ngakses API-nya punya mahasiswa. Ini anggaplah ini adalah API-nya mahasiswa. Karena di sini abilities-nya adalah abilities mahasiswa. Ketika admin dengan tokennya dia ngakses API mahasiswa, karena abilities-nya admin tadi di sini itu adalah admin itu abilities-nya, maka ketika dia memaksa untuk mengakses API ini, di mana API-nya abilities adalah mahasiswa, berbeda gitu, maka dia akan ketemu forbidden. Artinya ya dia nggak bisa masuk nih ke sini. Gitu. Nah, dia baru bisa masuk ke sini kalau misalkan abilitiesnya dia atau tokennya dia itu punya abilitiesnya sebagai admin gitu, atau sebagai mahasiswa kalau di sini. Nah, kita coba cek. Sekarang abilitiesnya dia adalah admin. Gimana sih kalau misalnya abilitiesnya dia admin gitu? Dimana kan token yang kita punya di sini ini tuh adalah abilitiesnya admin. Nah, dia mau ngakses API yang ini, dimana API ini abilitiesnya adalah admin. Sama ya, kita coba cek, harusnya sih bisa. Nah, dia bisa. Sekarang kita ganti, anggaplah admin ini dengan token ini ya abilitiesnya adalah abilities admin si token ini. Nah, mau ngakses API ini, dimana API ini abilitiesnya adalah mahasiswa, berbeda sama token yang dia punya. Token dia punya abilitiesnya admin, sedangkan API ini abilitiesnya adalah mahasiswa, jadi beda. Kita mau coba cek apakah dia bisa akses ini, dapat responnya atau enggak. Kalau misalkan dia dapat responnya, berarti abilitiesnya tidak berhasil. Tapi kalau misalkan dia tidak dapat responnya ketika akses ini atau forbidden, maka abilitiesnya itu berhasil. Nah, oke, dia kena forbidden. Artinya abilities yang kita buat udah berhasil. So, ini akan kita petakan, akan kita mapping API-nya nanti ke depannya sesuai dengan abilitiesnya masing-masing. Jadi ya mau itu mahasiswa punya akses ke website admin, mau admin punya akses ke website mahasiswa, mau itu eh,
ada orang mau mau ngehack misalkan di website admin pakai tokennya mahasiswa gitu, ya dia tetap nggak akan bisa masuk gitu, karena secara ability-nya juga udah beda. Oke, berarti kalau gitu tugas kita yang ini kita bisa dicek cek. Nah, logout itu global sebenarnya. Jadi pada dasarnya logout kita akan bikin di sini. Oke. Oh, logout sebenarnya nggak usah pakai try catch. Kalau di sini logoutnya itu adalah kita harus mendelete token. Nah, tapi kan gini permasalahannya, kalau revoke delete ya semua token yang udah di generate pada waktu tertentu dia akan secara otomatis gak bisa akses. Jadi kalau misalkan gua logout, meskipun gua masih punya tokennya, kalau gua udah logout ya tokennya sebenarnya udah di delete gitu. Maka meskipun gue punya tokennya, ya gue nggak bakal bisa masuk, nggak bakal bisa akses datanya menggunakan API Postman misalkan. Kalau seandainya gue tahu, karena gue udah di logout. Nah, kalau gue pakai ini, itu dibilang adalah revoke semua token. Jadi semua token yang di generate dalam waktu tertentu dia akan diotomatiskan di revoke. Gitu. Jadi nggak bakal bisa akses semua. Nah, kita maunya satu, yaitu dengan cara ini. Nah, sip, kita cuma tinggal copy aja. Ininya kita copy out user. Nah, oke. Di sini kita return this control response logout set. Oke, logout done. Oke, gini aja dulu. Nanti kita rapikan. Oke, dia ada di dalam admin. Oke, ability admin ya. Sekarang kan dia tokennya yang kita generate sekarang tokennya admin. Oke, kita bakal coba tes admin logout. Metodenya adalah delete. Kita coba cek. Ini aja deh, kita duplicate. Nah, tokennya masih ada ya. Jadi token ini nantinya yang pada saat nge logout dia akan di delete tokennya. Jadi kalau udah di logout token ini nggak akan bisa akses lagi, harusnya gitu secara prosedurnya. Nah, kita bakal cek apakah benar atau enggak. Coba saya logout. Nah, dia berapa? Destroy review argument. Oke, dia punya banyak logout ya. Kita coba sebentar. Oh sorry, dia pakai ID ternyata. Kita hapus saja ID nya. Oke, jadi dia nggak usah pakai ID. Kita send. Nah, logout down. Oke, artinya harusnya token ini udah kadaluarsa, udah di delete, udah nggak bisa akses data dia lagi karena dia udah di delete di logout. Nah, di sini kita delete. Sekarang kita coba cek, harusnya dia nggak bisa dapetin data. Persen. Nah, dia bilang root login not defined, artinya tokennya udah kadaluarsa. Oke, berarti logout dengan menggunakan abilities sudah bisa. Maka kita bisa cek ini. Nah, besok kita mesti tambahin lagi finishing. Oke. Nah,
besok kita bakal masuk ke finishing, termasuk juga besok kita bakal bikin email gitu. Kita bakal ngetes validasi email menggunakan third party yang nanti bisa kita koneksikan dengan Laravel. Oke, kira-kira hari ini itu aja dulu. Detail admin, oke, detail admin belum, nanti gue bakal ngobrol lagi. Oke, kira-kira itu aja dulu. Untuk hari ini kita udah progres ya. Di sini kita udah buat, nanti kita besok ke finishing, sama kita bakal bikin validasi email pada saat registrasi pakai third party. Oke, sampai ketemu lagi nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.